mudah-mudahan dengan statement ini menjadi perhatian kita, baik itu pupuk Kaltim ataupun smelter-smelter lain bisa juga dibangun di Papua. Dengan ada investasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ini bisa lebih dekat. Itu. Selamat datang Pak Fredity di IKA Channel ini di Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Benarkah demikian diberikan otonomi khusus? Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai otonomi khusus di Papua, sesungguhnya itu saya katakan ibarat lepas kepala pegang ekor. Dari aspek anggaran iya, tapi kewenangan belum semua diberikan untuk pemerintah daerah. Contoh dari aspek perikanan, pertanian, perkebunan, bahkan minerba, itu semua izin dari pusat. Tidak ada izin kabupaten maupun izin provinsi. Semua terpusat di ibu kota Jakarta. Kaimana adalah salah satu kabupaten dari Papua yang jumlahnya, kalau tidak salah, 42 kabupaten dan kota ini, Pak. Bagi kami, Kaimana ini bisa menjadi suatu kunci bagaimana membangun Papua secara keseluruhan. Ini adalah role model dari Papua ini. Bagaimana Bapak melihat pembangunan atau bagaimana merawat Papua ini secara keseluruhan sebagai putra daerah? Jadi kalau Ibu Ida, kita membangun Papua itu sesungguhnya harus dengan hati. Karena Papua ini sumber alam sangat luar biasa, sangat kaya. Tetapi tadi saya sampaikan di depan itu bahwa dalam mengurus pemerintah ini, kita pemerintah daerah belum diberikan kewenangan secara khusus dalam pengelolaan potensi-potensi alam itu. Baik itu minerba maupun perikanan dan seterusnya. Kita hanya kelola berdasarkan anggaran APBD. Sudah tentu di era saya fokus untuk 3 bidang yang saya bilang: pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Hal ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat Papua. Bagaimana dengan industri di Kaimana ini? Apakah sudah ada industri besar yang ada di sana? Kalau kita industri belum ada. Kita ini salah satu kabupaten penghasil kayu, tapi hari ini tidak pernah ada industri di Kaimana. Saya sebagai kepala daerah berharap, ya, untuk kalau kita bilang membangun Papua ini, semua industri harus bangun di tanah Papua. Contoh kalau kita penghasil kayu, dibangun industri pengolahan kayu, sehingga kayu-kayu yang sudah diolah itu bisa kita langsung kirim ke Jawa. Hari ini kita tahu bahwa harga 9 bahan pokok di Papua cukup tinggi, ya, karena tadi Ibu, kapal-kapal dari Jawa, kapal kontainer bawa barang ke Papua, pulang kosong. Jadi kalau dia hitung biaya datang dan pulang, karena pulang juga pakai BBM. Tapi kalau hari ini industri itu dibangun, ini bisa menjauh tadi. Kalau ongkosnya 20 juta, datang 10, pulang 10. Tapi selama datang ada, pulang kosong, jadi 20 juta. Begitupun kalau kita bilang industri skala besar. Hari ini kita tahu pembangunan smelter, ya, yang dibangun di Gresik itu. Kalau saya jadi gubernur, saya sangat tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Harus barang ini bangun di Papua. Freeport kan di Papua. Dengan bangun smelter, pertama ada
infrastruktur terbangun. Kedua, lapangan kerja. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Saya yakin dengan ini berjalan, kesenjangan ekonomi di Papua dengan sendiri akan kita bisa memperbaiki. Tapi siapkah untuk SDM-nya, Pak? Kalau saya sarankan, kita paralel. Salah satu yang saya bilang tadi, di pemerintah saya, dengan wajib 12 tahun gratis, saya tidak mau lagi dengar ada keluhan dari orang asli Papua untuk mau sekolah saja terbebani dengan biaya. Ya, jadi mereka memang harus kita terus tingkatkan kesadaran dan kemudian memberi motivasi mereka untuk lebih bisa membuat sesuatu untuk menghasilkan. Tadi kembali ke masalah smelter, Bapak sangat tidak setuju. Kenapa? Kan penghasil tembaga, emas dan seterusnya itu kan di Freeport. Hari ini dibangun di Gresik. Jauh mengirim. Ongkosnya sudah sangat besar. Sedangkan Papua kan bagian dari NKRI. Kalau penilaian pemerintah pusat itu karena masalah mafia, keamanan dan seterusnya, kan ada polisi dan tentara. Harus memberikan kepercayaan kepada Papua bahwa Papua juga bagian dari NKRI. Supaya tadi tidak ada kesenjangan. Yang kita bilang kita ini kaya, surga tersembunyi, ya, tetapi kekayaan dibawa keluar. Ya, sudah pernahkah usul ini disampaikan? Saya dalam beberapa kesempatan ditanya, ya, bahkan dalam rapat dengan para bupati dan PJ gubernur, saya juga sampaikan hal seperti ini. Ya, artinya mari kalau kita membangun Papua dengan hati tadi, kita juga berikan kepercayaan dengan penuh. Dengan hati ini berarti dengan kasih sayang atau dengan kita bersahabat dengan alamnya atau bagaimana, Pak? Kalau dengan hati itu betul saya bilang selain tadi bersahabat juga dengan alam, memberikan kewenangan juga yang terbaik untuk Papua. Jadi ada imbal baliknya ya. Jangan kita agak khawatir, wah nanti kalau dikasih Papua A, B, dan C, Papua nanti bicara merdeka. Saya yakin dengan diberikan perhatian lebih khusus, secara manusia punya hati. Punya hati untuk mari kita sama-sama melihat kita ini bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kan semua kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu. Inilah kekuatan. Kalau saya bilang kita harus belajar dari negara Amerika. Itu berbeda-beda, tapi saya di Amerika, saya bilang, contoh, saya keturunan Portugis Amerika. Cina Amerika. India Amerika. Saya mau juga kita di Indonesia begitu. Saya Papua Indonesia. Saya Jawa Indonesia. Ini apakah sudah pernah dilakukan ini di 5 provinsi ini, seluruh kabupaten bersama-sama mengusulkan kepada pemerintah, kami siap untuk menerima mendirikan smelter di Papua ini, Pak. Jadi, harusnya bersama-sama mungkin ya. Jadi Ibu Ida, artinya kalau kita bilang tadi konteksnya smelter ini kan sudah berjalan di Gresik ya. Mungkin maksud saya kalau ada infrastruktur lain atau industri lain ya, yang dari Papua kita harus berikan porsi ke Papua. Karena tidak mungkin yang sudah dibangun di Gresik kita stop, kita suruh bangun di Papua. Ini nggak mungkin, investasi kan cukup besar. Mungkin dengan adanya podcast ini kita bisa menyuarakan hati, keinginan orang Papua untuk melihat Papua secara utuh. Bapak Bupati memang sudah mengetahui kesulitan-kesulitan ini. Dan sudah siapkah untuk menerima amanah yang begitu berat ini, Pak? Untuk menjadi kepala daerah atau bupati di daerah Kaimana ini, Pak? Dengan begitu banyaknya persoalan yang tadi dikatakan otonomi masih menunggu dari pusat ini, Pak. Ya, jadi kalau kita cerita sedikit, karena saya ini sekali lagi Ibu Ida, saya lahir besar di Papua. Makan dan minum dari Papua.
Bahkan berkat dan rezeki saya harus bersyukur di tanah Papua. Hari ini amanah yang diberikan kepada saya sebagai kepala daerah dalam hal ini bupati di Kabupaten Kaimana. Saya terpanggil bekerja dengan hati jujur di tanah Papua supaya kabupaten yang saya pimpin bisa menjadi kabupaten yang termaju di tanah Papua. Sudah tentu ada berapa perhatian saya dalam memberikan perhatian dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Program saya yang menjadi perhatian saya, wajib belajar 9 tahun gratis sampai dengan tahun 2022 kemarin. 2023 ini sampai 12 tahun. Karena tingkat SMA dan SMK itu dikembalikan ke kabupaten khusus untuk Papua. Jadi Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 pasal 106 107 itu pendidikan setingkat SMA dan SMK diberikan kewenangan kembali ke kabupaten. Sehingga di tahun 2023 saya intervensi lewat dana APBD, wajib belajar 12 tahun gratis. Itu dimulai dari, kalau kita hitung PAUD TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, bukan 12 lagi, itu sudah lebih dari 12. Kenapa program ini sampai ada? Di awal jabatan saya, di tahun 2021, saya dilantik tanggal 26 April 2021. Masuk tahun ajaran sekolah di bulan Juni-Juli, saya didatangi oleh orang tua, murid, mengeluh sejumlah biaya. Biaya ini mulai dari buku, pakaian seragam, dan seterusnya. Karena sekolah menagih itu kurang lebih antara 1.500.000 sampai 1.700.000 per siswa. Hati saya terpanggil. Saya panggil saya punya bagian keuangan. Saya tanya kekuatan APBD kita berapa besar. Disampaikan secara gamblang. Saya punya hitungan. Kalau kita bilang di kabupaten saya yang jumlahnya penduduk ya sekitar 65.000. Kalau anak usia sekolah dari SD sampai SMA dan ada SMK, berapa jumlahnya untuk usia sekolah ini? kalau kita bilang 10.000 kira-kira, saya pikir sudah masuk 10.000 itu. Jadi kalau satu anak, taruhlah satu bulan 100.000, kali 10.000 kan 1 miliar ibu. Kalau 200.000, satu bulan 2 miliar. Satu tahun baru 24 miliar. APBD Kabupaten Kaimana rata-rata 1,1 T atau 1.100 miliar. Amanat undang-undang 20% dari APBD untuk pendidikan. Jadi kalau kita 20% kita anggarkan 220 miliar. Jadi kalau kita keluarkan hanya cuma 24 miliar, saya pikir tidak ada persoalan untuk sekolah 12 tahun. Itu di seluruh di seluruh kecamatan yang ada di Kaimana. Ya, bahkan yang yayasan juga, kita kan ada 3 yayasan. Yayasan YAPIS, YPK, dan YPPK. YPPK ini misi Katolik. Semua kita gratiskan dan kita keluarkan peraturan bupati Perbuk nomor 25A. Di situ kita sudah undang para komite sekolah, ketua yayasan, dan kepala sekolah. Kalau nantinya, khusus yayasan ya, yang tidak bersedia untuk ikut program ini, silakan. Tapi kan ada konsekuensi. Kita ada guru-guru kita, guru-guru negeri yang kita tempatkan di sana. Baik ASN maupun kontrak. Nah, rupanya dengan pendekatan kita semua berkomitmen yang sama bahwa di Kabupaten Kaimana di tahun 2023 12 tahun gratis. Nah, ini jumlah siswanya dengan adanya gratis ini meningkat. Kemarin di tahun ajaran yang saya dapat
data dari Dinas Pendidikan cukup naik. Ya, dari memang awalnya mereka untuk sekolah pun malas atau susah ini? Pertama karena kultur dan budaya. Khusus yang di kampung-kampung ini, pertama aspek infrastruktur tidak mendukung. Yang kedua juga masalah infrastruktur untuk seorang anak menuju sekolah itu? Bukan, jangkauan guru dari ibu kota kabupaten sampai kepada tempat tugas mereka di kampung dan di distrik ini. Kalau kita bilang luas Kabupaten Kaimana, luasnya 36.000 km persegi, luas lautan dan daratan, Ibu Ida. Jadi kalau kita banding dengan ibu kota Jakarta, luasnya sekitar 660 sekian. Itu sekitar 50 kali luas Jakarta dapat luas Kabupaten Kaimana. Bahkan yang saya bilang infrastruktur, kita punya jalan ruas nasional hanya paling panjang 40 kilo. Tantangan tersendiri bagi kepala daerah untuk lakukan kunjungan kerja, baik ke kampung atau distrik. Kita menggunakan, kita bilang speed, habis itu kita pakai longboat yang bisa masuk di kali untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Nah ini pendidikan memang sangat penting untuk meningkatkan harkat hidup masyarakat Papua sendiri, Pak. Strateginya, Pak, untuk karena melihat kendala-kendala tadi, bagaimana Bapak bisa meningkatkan pendidikan masyarakat selain dengan memberikan pendidikan secara gratis ini, Pak? Pertama, kita bersyukur dengan adanya program dari Bakti ya. Khusus di Kaimana itu di tahun 2022 itu ada terbangun sekitar 67 tower, Ibu. Tower ini terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana, membantu kita untuk memantau kita punya tenaga guru, tenaga kesehatan, dan pegawai-pegawai distrik. Bahkan masyarakat berterima kasih. Dengan adanya jaringan ini, mereka bisa berkomunikasi untuk anak-anak yang sekolah di tanah Papua, ataupun di beberapa kota studi di tanah Jawa. Terlepas dari itu, di era kita lakukan terobosan dengan adanya pelatihan tenaga guru. Puji Tuhan kita sekarang semua tenaga guru itu sudah S1. Ya. Dan aturan harus demikian. Ya. Harus S1. Ya. Sudah mencukupi nilai jumlahnya, Pak? Ini yang kebutuhan guru masih belum ya, karena penerimaan tenaga kontrak maupun ASN itu ada kuota atau ada formasi. Jadi tergantung dari kita punya usulan, kita dikasih kuota ya kita laksanakan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Iya, ini menjadi menarik karena Bapak Freddy T ini adalah bupati keturunan. Dan ini memang mungkin baru satu kabupaten ini yang bupatinya ada keturunan Tionghoanya ini, Pak. Ini bukan tantangan atau apa ini, Pak? Tantangannya besar sekali karena Papua itu kan artinya hitam keriting ya, Pak, rambut hitam keriting, Bapak lurus. Ya baik Ibu Ida, kalau bilang bupati yang dari keturunan, artinya pernakan itu sebelum saya sudah ada. Oh. Sudah ada. Kalau yang asli keturunan saya. Putra daerah asli. Iya, keturunan dari Cina saya. Artinya saya mau katakan bahwa Kaimana ini kota yang sangat toleransi. Sangat menerima keanekaragaman itu, tidak membedakan baik suku, agama maupun golongan dan ras. Ya, kalau kita tarik mundur perjalanan agama Islam masuk di tanah Papua, khususnya di sepanjang pantai selatan, Kaimana, Fak-Fak, dan sebagian Sorong Selatan dan Raja Ampat, itu dimulai dari kerajaan Ternate Tidore. Ya, jadi bawa
agama Islam masuk di sana, sehingga hari ini penduduk asli ada yang Muslim, ada yang Kristen. Dan ini sudah terbangun sangat luar biasa dari sebelum kita ya. Contoh konkret, kalau ada kegiatan pembangunan gereja pada zaman itu, saudara Muslim juga bantu. Begitupun sebaliknya, kalau saudara Muslim bangun masjid, yang Kristen juga bantu. Sudah tentu di era saya harus merawat, menjaga ini, sehingga ini menjadi satu kekayaan yang nantinya mengatakan bahwa Kaimana ini menjadi potret toleransi yang luar biasa di tanah Papua. Masyarakat Papua memang sangat toleransi, terutama di Kaimana. Tapi kami juga ingin mengetahui bagaimana mereka mengerti mengenai Indonesia, mengenai wawasan kebangsaannya ini, Pak, untuk masyarakat, terutama di masyarakat Kaimana. Kalau kita dalam sejarah perebutan Irian Jaya atau Irian Barat itu, saya bilang merah putihnya itu berada di Kaimana. Karena tenggelamnya kapal macam Tutul, nakodanya Yosudarso, itu tenggelam di Laut Arafura. Tapi hari ini patung Yosudarso itu dibangun di Maluku, harusnya di Kaimana, supaya rasa NKRI itu betul-betul ya melekat di situ. Dan hari ini kita boleh lihat di Taman Makam Pahlawan Kaimana, para pejuang itu dimakamkan di situ. Saya pernah ketemu dengan Bapak Kasal ya, waktu itu masih Kasal, sekarang dia Panglima, dalam kegiatan Aspek Sindo. Saya kebetulan jadi bendahara umum di situ. Saya sedikit bercanda, Pak Kasal, ini orang Kaimana sedikit tersinggung. Harusnya patung Yosudarso itu dibangun di Kaimana, bukan di Maluku. Sehingga kalau boleh, karena patung sudah di sana, mungkin ada semacam monumen apa yang bisa disiapkan di Kaimana supaya mengenang peristiwa ini. Supaya dengan sedikit adat ya sejarah ini bisa menanamkan ke kita generasi yang sekarang ini. Ini loh ceritanya ini. Sudah dibangun, Pak? Masih belum. Masih berencana. Kalau rencana pun saya nggak tahu. Yang penting wacana sebagai bupati saya sudah sampaikan. Kenapa tidak membangun sendiri? Persoalan masalah anggaran, Ibu. Kenapa saya bilang anggaran? Karena masa jabatan saya berakhir di 2024 Undang-Undang Pilkada Serentak. Ya. Tadi saya sampaikan kita dilantik 2021. Kalau nanti Pilkada Serentak di 2024, masa jabatan kita cuma 3 tahun. Sedangkan visi misi kita 5 tahun. Sudah tentu ada program prioritas ya yang harus kita laksanakan. Yang saya bilang tadi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dan juga sedikit infrastruktur pendukung nantinya. Sebetulnya alam sudah memanjakan mereka ya, harusnya bisa masyarakatnya bisa lebih termotivasi untuk membangun daerahnya masing-masing ini, tergantung pimpinannya. Ya, artinya tergantung treatment, pendekatan kita, bagaimana kita memberikan mereka semacam perhatian ya. Jadi perhatian saya tadi bukan hanya pendidikan 12 tahun gratis, Ibu. Kita untuk anak-anak yang kuliah di beberapa kota studi, itu ada 3 program. Pertama, program bantuan semester. Yang kedua, bantuan studi akhir. Yang ketiga, bantuan studi langka. Studi langka? Iya, studi langka kayak kedokteran. Nah, itu kira-kira gitu. Itu lewat aplikasi, jadi penerima mahasiswa itu harus mendownload lewat aplikasi. Kenapa kita berbasis aplikasi? Kita tidak mau ada permainan nanti kalau secara manual. Pak Freddy, Kaimana terkenal akan senja yang eksotik.
Nah, ini bagaimana Bapak mempromosikan daerah Kaimana ini? Karena banyak sekali daerah di situ juga. Kalau tidak salah Bapak selalu untuk apa? Bersaing ya Pak dengan daerah-daerah lain, terutama untuk Raja Ampat. Apa ini Pak strategi Bapak untuk promosi? Jadi di era saya mencanangkan Kaimana sebagai kota wisata. Sudah tentu kita bicara kota wisata bukan hanya spot wisata yang kita jual. Kedua, masalah toleransi. Aman nyaman Ibu. Yang ketiga, program kita Kaimana Nol Sampah. Kita tahu untuk mendorong pariwisata ini 3 hal yang tidak bisa terlepas. Pertama, spot-spot wisata. Yang kedua tadi, toleransi, aman nyaman. Yang ketiga, kebersihan. Kalau kita bicara potensi, selama ini kan orang cuma tahu Raja Ampat kalau bicara Papua. Tapi sesungguhnya saya katakan, kalau pergi Raja Ampat itu biaya cukup besar. Karena dari satu spot ke spot yang satu itu sangat jauh. Kalau menggunakan longboat atau speed, biayanya mahal. Kalau di Kaimana dalam satu kawasan, satu teluk itu Ibu. Jadi kita tinggal datang, kita bisa menikmati di situ. Bahkan yang saya bilang, yang ada di Raja Ampat, ada di Kaimana. Ya, yang ada di Kaimana, tidak ada di Raja Ampat. Yang ada di Raja Ampat, mereka bilang, gugusan pulau-pulau karang. Pulau Kars ya. Dan underwater. Kaimana dua-dua ada. Yang saya bilang ada di Kaimana tidak ada ada di Kaimana tidak ada Raja Ampat itu satu Pantai Pink. Pantai Pink. pasirnya pink. Pink. Ya. Yang kedua hiu paus, hiu tutul ini. Nanti bisa lihat di saya punya IG itu ikan ini sangat jinak. Kita bisa beratraksi dengan ikan ini. Dan ikan ini dari data CI ada sekitar puluhan ekor. Kalau saya nggak salah sekitar 70. Ada sebagian yang sudah dipasang alat untuk pantau pergerakan ikan ini. Emang itu akan dibudidayakan? Budidaya kan enggak. Tapi kita harus menjaga dia sehingga bisa menjadi nilai tarik pariwisata tersendiri. Baik Pak, ini sebagai putra daerah melihat Papua secara keseluruhan saat ini banyak sekali mereka-mereka yang juga menentang juga tentang keamanan juga. Ini bagaimana Bapak melihat ini Pak? Saya ulang ya, kalau kita bicara di sebagian selatan Papua yang tadi dalamnya Kaimana Fakfak dan sebagian Sorong Selatan, isu-isu yang bicara merdeka ini berkurang. Ya, sudah tentu kalau hal ini kita memberikan perhatian khusus dalam perhatian ekonomi artinya masyarakat punya lapangan kerja, punya penghasilan, tadi mendapat pendidikan yang layak, kesehatan juga, perumahan. Saya sangat percaya isu-isu merdeka itu dengan sendirinya akan berkurang. Karena Papua, pandangan kita ini kaya. Tapi hari ini aspek pembangunan antara Papua, dan Jawa itu kesenjangan yang jauh. Kalau kesenjangan ini bisa orang bilang didekatkan, ini luar biasa. Dan kita berterima kasih di era Bapak Jokowi Presiden itu memberikan perhatian khusus kepada tanah Papua. Ya, kita berharap kalaupun nanti siapapun presiden, hal ini bisa tetap dilanjutkan. Supaya salah satu tadi kita bisa meredam isu-isu tadi, isu-isu merdeka itu. Apalagi ini tahun depan adalah tahun politik ini Pak, tahun 2024 ini. Bagaimana kesiapan Kaimana untuk mempersiapkan masyarakatnya menghadapi tahun politik ini?
Kalau sebagai kepala daerah, kita dengan Forkopimda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu selalu menyuarakan bagaimana kita sama-sama menjaga keamanan. Sehingga kita berharap nanti tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaimana itu bisa tinggi. Selama ini kita di angka sekitar 80% sampai 90% tingkat partisipasi ya, untuk baik itu pilkada, pileg, dan pilpres. Ya, semoga ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Kaimana bisa menjadi trigger untuk pembangunan di Papua secara keseluruhan dan mengajak untuk kabupaten-kabupaten lain juga berinovasi untuk membangun Papua sehingga Papua akan menjadi aman, tidak ada kendala, dan juga menjadi bagian NKRI yang sangat-sangat penting karena di sana terletak banyak sekali sumber-sumber alam Indonesia. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan juga penjelasannya. Tentu masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan tentang Papua, yang bagaimana Papua ini membangun Papua bersama-sama ini Pak. Terima kasih, kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini bersama Bupati Kaimana, Bapak Freddy T. Terima kasih. Baik. Sekali lagi. Terima kasih.